welcome back to my channel. Kembali lagi sama aku Dini. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga tetap sehat dan semangat ya. Meskipun kita masih harus melakukan pembelajaran dari rumah, tapi jangan sampai semangat kalian menurun ya. Karena kalau kalian semangat, aku juga akan lebih semangat buat bikin video pembelajaran. Yap, di video kali ini aku akan sharing ilmu lagi sama kalian, yaitu tentang pajak. Nanti aku akan menjelaskan sedikit tentang definisi, fungsi pajak, dan contoh pajak. Pajak, seperti apa ya? Yuk kita langsung belajar. Yap, inilah materi tentang pajak. Di dalamnya kita akan membahas definisi, fungsi, dan contohnya. Yuk kita bahas satu-satu. Yap, yang pertama adalah tentang definisi pajak. Pajak itu apa sih? Nah, pajak itu adalah iuran rakyat kepada negara yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi kemakmuran rakyat. Nah, di sini sengaja aku garis merahi. Kenapa? Supaya menjadi kata kunci dan memudahkan kalian dalam menghafal definisi pajak. Kata kuncinya adalah bersifat memaksa dan dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung. Kenapa sih tidak dapat imbalan secara langsung? Nanti akan aku jelaskan di next page-nya ya. Berikutnya, setelah definisi pajak, kita akan beralih ke fungsi pajak. Nah, di sini ternyata ada 4 fungsi pajak itu. Yang pertama adalah fungsi anggaran, kemudian fungsi mengatur, fungsi stabilitas, dan fungsi redistribusi daerah. Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama adalah fungsi anggaran. Anggaran, budgeting dong. Ya, kayak gimana sih? Kita lihat. Fungsi anggaran adalah sebagai sumber pendapatan negara. Pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran negara. Oke, selama ini kalian pernah berpikir nggak sih, negara tuh dapat uangnya dari mana? Buat ngebangun, buat mengembangkan, buat segala macam kebutuhan negara. Yap, salah satunya adalah dari pajak, ya. Oke, di sini sebagai fungsi anggaran, pajak itu berfungsi untuk membiayai pengeluaran negara. Pengeluaran negara itu seperti apa ya? Ya, contohnya pengeluaran negara itu misal negara itu harus atau bisa menyediakan fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, kemudian infrastruktur, dan penyediaan fasilitas umum lainnya. Itu duitnya dari mana? Duitnya dari pajak. Ya. Oke, yang kedua adalah fungsi mengatur. Mengatur apa nih? Ya, kita lihat ya. Mengatur itu adalah pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Artinya, pajak itu mempunyai kebijakan-kebijakan khusus guna mendukung pertumbuhan ekonomi negara. Contohnya, misalkan tarif pajak untuk minuman keras itu akan tinggi. Kenapa? Karena diharapkan rakyat atau bangsa Indonesia itu mengurangi minuman beralkohol, ya. Sebaliknya, untuk membantu pertumbuhan ekonomi negara, pajak mempunyai kebijakan tarif pajak ekspor yang rendah guna memicu atau mendorong rakyat Indonesia untuk menghasilkan produk yang nantinya bisa diekspor ke seluruh dunia. Ya, jadi dengan adanya tarif ekspor yang rendah, udah pasti dong, berarti rakyat Indonesia akan lebih mau mengekspor barang-barangnya ke luar negeri yang nantinya juga akan berdampak baik bagi nama Indonesia. Seperti itu ya. Kita lanjut dulu yang ketiga. Yang ketiga itu adalah fungsi stabilitas. Seperti apa? Nih, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan harga, sehingga inflasi dapat dikendalikan.
pajak itu mempunyai fungsi stabilitas. Artinya, ketika bangsa atau negara ini menghadapi inflasi, itu pajak akan membuat kebijakan atau keputusan yang dapat membantu memecahkan masalah inflasi. Begitupun dengan deflasi. Intinya, pajak akan mampu memberikan solusi-solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh negara. Kalau masalahnya inflasi, berarti nanti pajak akan membuat kebijakan-kebijakan tertentu yang dampaknya bisa mengurangi inflasi. Oke, yang berikutnya adalah fungsi redistribusi daerah, di mana itu adalah pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum. Redistribusi daerah itu berarti inginnya pemerataan di setiap daerah. Fungsi redistribusi daerah itu adalah pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum. Nah, di sini ingin adanya pemerataan di tiap-tiap daerah. Jadi, pajak itu bisa digunakan untuk membuka lapangan pekerjaan yang nantinya akan berdampak pada pemerataan pendapatan dan pajak itu sendiri. Oke, dari fungsi kita akan beralih ke contoh pajak. Di sini ada contoh pajak yang dikelola Direktorat Jenderal Pajak. Ya, nantinya akan ada 6 yang dicontohkan. Kita bahas satu-satu dulu ya. Kita mulai dari PPh. PPh pasti kalian sering dengar dong. PPh itu adalah, atau kita sering dengarnya apa? Pajak penghasilan. Ya, betul. Apa PPh itu? PPh adalah pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima dalam tahun pajak. Jadi PPh itu adalah pajak atas penghasilan, ya, mau penghasilan pribadi ataupun badan. Badan di sini dimaksudnya adalah perusahaan, lembaga atau apapun, ya, yang tidak perseorangan. Oke. Contohnya apa sih PPh itu? Yang pertama adalah gaji, kemudian yang kedua adalah honorarium, yang ketiga adalah hadiah. Ya, gaji semua orang yang punya pekerjaan tetap itu pasti akan digaji. Nah, di gaji itu nanti akan dikenakan PPh. Begitupun dengan honorarium dan hadiah akan dipotong oleh pajak penghasilan. Sip. Oke, yang selanjutnya adalah PPN. PPN itu disebut juga pajak pertambahan nilai. Ya, seperti apa sih? Nih. PPN adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi barang kena pajak BKP atau jasa kena pajak JKP di dalam daerah pabean. Contohnya apa sih? Barang kena pajak atau jasa kena pajak yang kena PPN. Itu contohnya adalah makanan cepat saji, ekspor atau impor. Kalian pernah kan makan di restoran fast food? Ya, kalian sering lihat itu biasanya harganya itu angkanya ribet dalam artian misalkan Rp23.333 gitu ya. Nah, itu adalah sebenarnya harga asli yang nantinya ketika kalian bayar itu tidak angka Rp23.333, melainkan angka yang sudah bulat, artinya yang sudah ditambah dengan PPN. Jadi mungkin nanti kalian akan bayarnya sekitar 25 ribuan gitu ya. Nah, itu yang disebut dengan PPN atau pajak pertambahan nilai. Yang berikutnya adalah PPN BM. Tadi PPN, sekarang PPN BM. PPN BM itu adalah pajak yang dikenakan atas barang-barang tertentu yang tergolong mewah. Mewah berarti mahal dong, ya. Karena mewah dan mahal, makanya dikenakan pajak khusus yaitu PPN BM. Pajak untuk barang mewah. Contohnya apa? Misalkan mobil mewah, tas, berlian. Nah, tiga barang ini adalah barang-barang yang termasuk kategori mewah alias mahal. Nah, ini akan dikenakan PPN BM. Next, pajak berikutnya yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak adalah Bea Matrai, yaitu pajak yang dikenakan atas dokumen yang memuat jumlah uang atau nominal di atas jumlah tertentu. Bea Matrai itu contohnya, yang pertama surat perjanjian,
kemudian akta notaris, kwitansi, dan surat berharga, ya. Jadi dokumen-dokumen ini yang punya nominal di atas jumlah tertentu nantinya akan dikenakan bea materai. Oke, yang selanjutnya adalah PBB. PBB di sini bukan Perserikatan Bangsa-Bangsa ataupun pasukan baris berbaris ya, tapi PBB di sini adalah pajak bumi dan bangunan. Ya, apa sih? PBB itu adalah pajak yang dikenakan atas kepemilikan atau pemanfaatan tanah atau bangunan. Jadi, buat yang punya tanah, punya bangunan, itu pasti akan dikenakan PBB. Kita lihat contohnya rumah, tanah, dan bangunan. Jadi kalau kalian punya rumah, rumahnya dibangun di atas tanah, berarti kalian akan dikenakan PBB. Oke? Nah, selanjutnya adalah BPHTB. BPHTB adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan. Nah, selain contoh pajak yang dikelola Direktorat Jenderal Pajak, ada contoh lain dari pajak, yaitu contoh pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah, provinsi, atau kabupaten. Nah, di sini aku udah bagi dua, mana yang termasuk pajak provinsi dan mana yang termasuk pajak kabupaten. Kita lihat dari yang provinsi dulu ya. Pajak provinsi di sini contohnya ada pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama. Motor kalian suka bayar pajak tiap tahun? Nah, itu adalah termasuk atau pajak yang dipungut atau dikelola oleh pajak provinsi. Oke, contoh yang keduanya adalah pajak bahan bakar kendaraan bermotor. Berarti bahan bakar juga kena pajak? Yap, kena. Itu dikelolanya oleh provinsi. Kemudian contoh lainnya adalah pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan permukaan. Air yang ada di dalam tanah ataupun yang ada di permukaan itu juga kena pajak. Oke, selanjutnya dari pajak provinsi kita beralih ke pajak kabupaten. Nah, contoh dari pajak kabupaten adalah yang pertama itu pajak hotel, restoran. Jadi, hotel dan restoran itu kena pajak, ya. Kemudian, contoh berikutnya adalah pajak hiburan, reklame, dan penerangan jalan. Kalian pernah gak sih lihat iklan-iklan billboard gede banget di pinggir jalan? Atau misalkan iklan produk tertentu yang dipajang gede banget gambarnya. Nah, itu adalah salah satu pajak yang dikelola oleh kabupaten, di mana mereka nantinya akan atau harus bayar pajak ke kabupaten, ya. Kemudian yang ketiga adalah pajak pengambilan bahan galian dan parkir. Termasuk juga nih, galian dan parkir juga kena pajak. Yap, selesai. Oke, sekian dulu pembahasan pajak kali ini. Nantikan pembahasan-pembahasan materi pajak lainnya. Terus dukung channel ini, jangan lupa like, comment, share, and subscribe supaya semakin banyak ilmu yang tersebar dan semakin banyak juga kebaikan yang tersebar. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Semoga ilmu ini bermanfaat buat kita semua dan kita masih tetap happy meskipun belajar dari rumah, ya. Oke, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum.